Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasan yang ada pada buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan di antara talbis iblis ya terhadap ashabul hadis atau ahlul hadis atau orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang hadis. Salah satunya adalah jatuhnya mereka kepada ghibah yang dikira itu adalah jarah dan ta'dil. Memang pemisah antara keduanya itu sangat samar, sehingga apabila bergeser saja niat dan tujuan jatuh kepada ghibah, bukan terhitung jarah dan ta'dil. Ya, maka dari itu seorang yang berbicara tentang jarah dan ta'dil, dia harus pertama meluruskan niatnya. Yang kedua, dia lakukan itu dengan kaedah-kaedah yang benar, ya, hingga dia tidak jatuh kepada ghibah yang diharamkan. Jarah dan ta'dil sendiri itu termasuk ghibah yang dibolehkan dari 6 jenis ghibah yang dibolehkan di dalam syariat. Ya, dan kita tahu bahwa hukum asal ghibah ini adalah haram, dibolehkan untuk tujuan-tujuan tertentu dengan batasan-batasan yang sangat ketat. Di antaranya adalah untuk kepentingan jarh dan ta'dil, ya, yaitu untuk membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama perlu mengomentari para perawi hadis atau orang-orang yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa ditentukan sahih tidaknya hadis tersebut. Ya, ini adalah salah satu tugas yang sangat mulia, sangat agung. Hanya saja tentunya ilmu ini jarah dan ta'dil harus dipikul oleh orang-orang yang layak untuk memikulnya ataupun menjalankannya. Ya, apabila jatuh ke tangan yang salah, ya boleh jadi ya jarah dan ta'dil ini berubah menjadi ghibah yang menyeramkan. Ya, karena tidak ada yang bisa selamat dari ghibah jenis ini. Ya, karena diatasnamakan membela agama padahal bukan. Ya, seperti penyelewengan jarah dan ta'dil ini di masa-masa sekarang ini, ya, digunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu tersebut dan untuk kepentingan-kepentingan ya pribadi ataupun kepentingan-kepentingan kelompok dan golongannya, ya, sehingga digunakan untuk menyerang lawan, orang-orang yang berseberangan atau orang-orang yang dia benci. Nah, jadi harus kita berhati-hati di dalam bab tersebut, ya, jangan gegabah dan jangan serampangan, karena dosa ghibah kita tahu, ya, itu adalah salah satu dosa besar, pelakunya diancam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan itu seperti orang yang memakan bangkai daging bangkai saudaranya sendiri, ya.
daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, dan tentunya ini adalah satu, ya kita katakan, keburukan yang sangat besar. Ancamannya di akhirat juga, azab yang diancamkan kepada pelakunya juga besar. Maka kita perlu berhati-hati, ya, jangan dengan mudah dan gampang kita mengatasnamakan saya melakukan ini untuk jarah dan ta'dil, ya, atau ini adalah bagian dari jarah dan ta'dil, padahal bukan, ya. Tentunya, ya, mungkin akan berbeda. Dahulu para imam-imam jarah dan ta'dil melakukan itu untuk kepentingan membela hadis Nabi dengan melakukan ilmu itu hari ini, ya, menggunakan ilmu itu hari ini, ya, dengan berbagai dalih, ya, yang akhirnya terungkap bahwa itu bukan jarah dan ta'dil, tapi itu semata-mata untuk menyerang musuhnya atau lawannya atau orang yang tidak sependapat dengannya. Ya, ini yang harus kita perhatikan dan harus berhati-hati, ya. Nah, apalagi ditangani oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu tersebut. Misalnya, ya, orang yang baru belajar ilmu hadis lalu, ya, tiba-tiba dia sudah berbicara jarah dan ta'dil. Ya, baru kemarin dia misalnya belajar mustalah hadis, ya, sebulan kemudian dia sudah bicara jarah dan ta'dil, ya. Sebulan kemudian dia sudah berubah menjadi imam jarah dan ta'dil. Semua orang dikomentari, semua orang diserang. Nah, ini tentunya kita katakan suatu musibah, ya. Ya, apa yang lakunya itu ternyata justru membawa musibah, walaupun dia beralasan ini untuk membela agama dan lain sebagainya, ya. Nah, ya, kita tahu bahwa jihad saja bisa diselewengkan, dan jihad itu adalah salah satu syariat yang agung. Bahkan Nabi mengatakan dirwatu sanamil Islam, tapi itu digunakan untuk kepentingan tertentu, diselewengkan dari tujuannya. Ya, demikian pula jarah dan ta'dil, ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ya, jangan merasa aman dari talbis musuh kita, tipu daya dan makar musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Kita lanjutkan, ya, di antara talbis iblis terhadap para orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis atau yang berbicara tentang hadis adalah beliau menyebutkan di sini meriwayatkan hadis-hadis maudhu atau palsu. Bahkan sebahagian orang dulu, ya, para pemalsu hadis, terutama yang memalsu tentang fadilah surat ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, atau tentang fadilah Al-Quran, barang siapa yang membaca ayat ini, dapat pahala segini, dapat keutamaan ini, dapat karomah ini, dan lain-lain sebagainya. Keutamaan-keutamaan ayat ataupun surat, ya, dibaca saat ini dan waktu ini dan seterusnya. Mereka beralasan bahwa kami melakukan itu untuk Nabi, ya, untuk Nabi, kata mereka, ya, untuk membela Nabi, ya. Nah, ini tidak alasan yang tidak bisa diterima, karena mereka melanggar sendiri sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya. Nabi mengatakan dusta terhadap diriku tidak sama seperti dusta terhadap atas nama orang lain, ya. Mangqala alayya ma lam aqul falyalijin nar. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berkata atas namaku yang aku tidak katakan, maka dia masuk neraka. Jadi itu bertentangan sendiri dengan hadis Nabi. Alasan mereka itu tidak bisa diterima, ya. Nah, itu dahulu, ya, para pemalsu hadis. Mereka beralasan melakukan itu untuk Nabi, ya, supaya orang baca Quran, maka dibuat-buatlah hadis palsu, ya, supaya orang rajin zikir, dibuatlah hadis-hadis palsu tentang zikir-zikir tertentu, ya. Baca sekian dan sekian yang kadang-kadang tidak masuk akal, misalnya harus membaca itu sampai ratusan ribu, ya, sementara kita tahu Nabi tidak pernah membaca zikir sampai ratusan ribu. Paling banyak zikir itu 100, ya, 100 kali, ya. Nah, demikian.
Jadi ditimbang dengan logika yang lurus ataupun dengan akal sehat saja itu tidak masuk ya. Orang berzikir sampai 100.000 kali, habis waktunya. Ya, sementara kewajiban sehari semalam itu kan banyak. Apakah habis untuk membaca zikir yang tidak wajib? Ya, nah ini tentunya bertentangan ya dengan maqasidus syariah sendiri ya. Nah, demikian ya kita lihat sebagian hadis-hadis maudhu dan palsu itu sudah kentara, sudah terlihat palsunya dari matannya. Tapi banyak juga orang-orang yang masih tega membacanya dan menisbatkannya kepada Nabi dan diam. Ya, tidak menjelaskannya. Nah, ini yang menjadi masalah di sini yang Ibnul Jauzi menggolongkan ini termasuk talbis iblis. Ya, meriwayatkan hadis-hadis palsu, maudhu, tanpa menjelaskan bahwa riwayat itu palsu. Dan ini merupakan tindak kejahatan terhadap syariat. Karena tujuan mereka adalah ya mungkin untuk ya membuat mengalihkan pandangan mata manusia kepada diri mereka. Karena kan orang akan mudah ya tertarik kepada hal-hal yang aneh, asing, ya, tidak biasa. Ya. Ketika kita mendengar hadis yang asing, aneh, maka perhatian kita tertuju kepada orang yang mengatakannya atau menyampaikannya, ya. Nah, demikian. Nah, dalam hal ini atau dia memamerkan bahwa dia punya banyak hadis, bahwa dia punya banyak riwayat. Walaupun riwayat itu ternyata tidak sahih, bahkan maudhu. Ya, sehingga iblis membuat orang itu mudah untuk berkata, Nabi berkata, Nabi bersabda, sabda Nabi, ya hadis Nabi, tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya, ya, validitas hadis tersebut. Maka dalam hal ini Nabi mewanti-wanti, ya, memberikan peringatan kepada kita semua. Nabi mengatakan, man ra'a anni hadisan yura. Dalam riwayat lain dibaca yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Ya. Dalam riwayat lain dibaca fahuwa ahadul kadhibain. Ya. Siapa yang meriwayatkan suatu hadis yang ditengarai hadis itu mengandung kedustaan, dalam riwayat lain yang menurutnya, yang dia tahu, yaro, ya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz yuro, ditengarai, diperkirakan, dicurigai, annahu kadzibun, bahwa hadis itu palsu, dusta, maka sungguh dia tergolong salah satu dari para pendusta. Ya, ahadul kadzibin, atau dibaca kadzibaini, atau dia termasuk salah satu di antara dua pendusta yang buat hadis itu dan dia yang menyampaikannya. Nah, demikian. Jadi ini ancaman yang berat bahwa dia tergolong seorang pendusta. Ya, pendusta di dalam agama. Ya, tidak sama berdusta di dalam percakapan sehari-hari. Ya, mungkin kita ya bohong. Kita kadang-kadang kita nggak sadar atau dengan kesadaran penuh kita bohong. Tapi dalam urusan dunia, ya tentunya dampaknya, efeknya, ya, akibatnya tidak seburuk orang yang berdusta atas nama agama, karena bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, ya, yang baik bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi baik, ya, akan muncul bid'ah. Salah satu sebab munculnya bid'ah di tengah-tengah umat adalah penggunaan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Ya, nah ini yang harus diperhatikan bahwa tidak mudah, ya, tidak boleh dengan mudah orang itu menisbatkan sesuatu kepada Nabi, karena dia berbicara ketika itu kaitannya dengan Nabi, itu kaitannya dengan syariat, ya. Nah, kita tidak punya hak apapun untuk melabeli sesuatu itu sebagai bagian dari syariat kecuali, ya,
itu kita dapatkan dari Nabi SAW. Kita tidak boleh mengada-ngada di dalam syariat, ya, seperti banyak dilakukan oleh manusia hari ini. Ya, karena orang akan percaya, ya, apabila kita katakan ini dari Nabi. Orang nggak akan berani membantah. Manusia tidak akan berani menyanggah. Ya, apalagi orang awam, mereka nggak paham, mereka nggak tahu itu hadis dari mana. Ya, maka sebagian orang yang gemar menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, ketika ditanya mereka marah. Ya, mereka marah. Mereka tidak terima. Nah, demikian. Ini salah satu ya masalah di antara para orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah, juru dakwah, yang tidak teliti di dalam kodifikasi hadis. Ya, sehingga mereka dengan mudah menisbatkan sesuatu itu kepada Nabi, dari Nabi, hadis Nabi, sabda Nabi. Ya, ketika ditanya ataupun ditelusuri ataupun diselidiki ataupun ditanyakan kepadanya, dia tidak terima. Bahkan dia mungkin akan marah. Ya. Nah, di sini kita sampaikan ya bahwa hal itu bukanlah perkara yang ringan. Nabi memvonisnya ya sebagai salah satu di antara dua pendusta atau salah satu dari para pendusta ya jika dia lakukan itu. Nah, maka berhati-hatilah di dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Maka dari itu banyak juga di antara para sahabat yang memauqufkan sebuah hadis. Padahal asalnya kita dapati hadis itu marfu, dinisbatkan kepada Nabi. Tapi para sahabat ya meriwayatkan secara mauquf, yaitu dari perkataan mereka. Salah satu alasannya adalah karena mereka belum begitu yakin dengan apa yang mereka dengar itu, sehingga mereka menisbatkannya kepada diri mereka. Itu perkataan dia, perkataan sahabat tersebut, ya. Nah, karena mereka sangat berhati-hati. Salah satunya adalah Umar bin Al-Khattab yang sangat berhati-hati di dalam menisbatkan hadis itu kepada Nabi SAW. Bahkan Umar pernah menegur beberapa sahabat yang dipandang terlalu banyak menyampaikan hadis Nabi. Ya, walaupun itu sebenarnya benar hadis Nabi, ya, tapi Umar di sini mengingatkan supaya berhati-hati. Dan banyak riwayat-riwayat mauquf dari Umar, ya, ternyata kita dapati asal riwayat itu marfu ya kepada Nabi SAW. Ini dalam bentuk kehati-hatian, ya, dalam bentuk ihtiyati, kehati-hatian, ya, bahwa jangan dengan mudah ya kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Nah, demikian ya. Jadi termasuk kategori ini adalah tadlis para ahli hadis di dalam periwayatan, yaitu riwayat tadlis atau mudallis atau mudallas. Hadis yang didapati padanya mudallas, yaitu indikasi tadlis dari ya perawinya, ya pelakunya disebut mudallis, ya. Ini dalam periwayatannya, ya dia mengatakan dari fulan, mengesankan dia mendengarkannya langsung padahal tidak, ya. Maka hadis mudallas ini termasuk hadis yang terputus, munqati, termasuk salah satu jenis hadis munqati, ya, riwayat seorang mudallis dengan mengatakan dari fulan. Kalau dia terbukti adalah seorang mudallis, ya, maka riwayatnya dengan lafal an tidak diterima. Ya, sebagai contoh salah satu yang terkenal sebagai seorang mudallis, ya, Abdullah bin Lahi'ah. Ya, kalau dia meriwayatkan dengan an tidak diterima. Hingga dia mengatakan haddasana. Karena dia didapati pernah melakukan hal tersebut. Nah, demikian ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya satu bentuk penyamaran, ya. Disamarkan seolah-olah didengar padahal tidak didengar langsung. Ada yang disembunyikan di situ. Perawi yang disembunyikan. Mungkin karena kedhaifannya, ya banyak macam-macam ya alasan orang itu melakukan tadlis. Salah satunya adalah mungkin perawi itu adalah perawi yang lemah. Itu yang paling parah,
ya mudalis yang tidak meriwayatkan kecuali dari orang-orang yang lemah. Ya, ada mudalis yang tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah, dari perawi yang thiqah. Itu mungkin karena perawi thiqah itu kurang terkenal atau lebih muda darinya, sehingga ia tidak mau dikatakan telah meriwayatkan dari as-saghir. Maka si as-saghir ini sengaja disamarkan, ya. Nah, demikian dengan riwayat tadlis tadi. Ya, jadi ciri-cirinya adalah mereka mengatakan dari fulan, ya, atau dia berkata fulanun berkata dari fulan untuk mengesankan bahwa dia mendengar riwayat itu dari si fulan langsung, padahal tidak langsung. Dia tidak mendengarnya langsung. Nah, perbuatan ini adalah salah satu yang dicela juga, ya. Nah, dan masuk dalam kategori hadis sanad yang munqati ataupun terputus, ya. Nah, demikian. Ya, di sana memang ada mudalis yang tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah. Ya, mungkin ya itu beberapa ya diketahui dia tidaklah meriwayatkan kecuali dari thiqah. Nah, tapi di sana ya banyak orang-orang yang tidak punya syarat itu, dia meriwayatkan dari semua orang. Maka dari itu sanadnya dikategorikan sebagai sanad yang terputus, munqati'. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, ini termasuk salah satu ya kita katakan talbis ya di dalam ilmu hadis. Ya, demikian juga di dalam perkataan sehari-hari. Ya, berita yang pendek jadi berita yang panjang. Ya. Kita menyamarkan informasi ya karena tujuan tertentu mungkin ya. Kita tidak menisbatkan ilmu kepada pemiliknya. Ini juga termasuk beberapa bentuk tadlis, ya. Nah, kita nisbatkan itu kepada diri kita. Ya, padahal kita dapatkan itu dari orang lain. Ya. Nah, ya itu yang terjadi ya. Ya, begitu mudah setan menggelincirkan anak Adam dari bab penukilan berita ini. Maka sering kita dapati ya, satu berita yang mungkin sederhana ataupun ya berita yang ringan jadi berita yang berat, ya banyak bumbu-bumbunya, ya berita ya 1 senti bisa jadi 1 meter kan begitu ya, ya panjang ceritanya jadinya padahal ternyata tidak seperti itu, ya. Nah, ini bumbu-bumbu yang ditambahkan supaya cerita itu menjadi lebih sedap didengar. Padahal itu semua tidak ada di dalam berita itu. Nah, ini yang terjadi apalagi ya di medsos ya, media sosial. Banyak berita-berita yang kategorinya hari ini termasuk hoax ya. Karena ditambah-tambahi ya atau dikurang-kurangi ataupun dipelintir begitu. Nah, ini adalah salah satu yang kita katakan talbis iblis juga kepada anak Adam di dalam penukilan akhbar ataupun berita. Baik. Nah, di antara para ahli hadis itu ada yang menukilkan hadis dari perawi yang lemah atau bahkan pendusta dengan menghilangkan nama perawi yang lemah itu. Ya, kadang-kadang menyebutkannya dengan selain nama aslinya. Ya, untuk penyamaran ya hingga perawi itu menjadi perawi yang ya mubham. Ya, perawi yang mubham, disebutkan identitasnya tapi tidak diketahui keadaannya. Ya. Nah, demikian. Atau menjadi dimajhulkan ya supaya tidak diketahui siapa si fulan. Nah, atau disamarkan seolah-olah itu nama seorang perawi yang thiqah. Ya. Nah, seolah-olah itu dari perawi yang thiqah padahal tidak. Nah, jadi ini termasuk ya, atau dia menyamarkannya dengan mengatakan dari ayah saya. Dia tidak menyebutkan ayahnya siapa, atau dari kakeknya tanpa menyebutkan kakeknya siapa, ya. Supaya perawi dhaif itu tidak diketahui. Nah, ini juga termasuk salah satu ya kita katakan ciri-ciri riwayat yang tertolak ya ataupun
jenis-jenis riwayat yang tertolak, ya, karena adanya hal-hal seperti ini di dalam riwayatnya ataupun di dalam sanadnya. Baik. Dalam kasus tertentu ya berbeda pula. Ya, jika guru yang meriwayatkan hadis kepada dia memang perawi siqah, lalu dia menisbatkan perawi siqah itu kepada kakeknya atau hanya menyebutkan nama panggilannya, itu dilakukan agar tidak terlihat bahwa dia banyak meriwayatkan hadis dari gurunya ini. Ya. Nah, jadi banyak ya alasan-alasan ya di dalam periwayatan hadis bagaimana menyamarkan atau berusaha untuk menutupi ya perawi-perawi yang ya, dia meriwayatkan hadis itu darinya dengan berbagai macam alasan. Wallahu a'lam bishawab. Yang menyebabkan riwayat itu menjadi tidak valid ya. Riwayat itu menjadi tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian beberapa ya di antara bentuk-bentuk ya talbis iblis di dalam periwayatan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, kita tambahkan di sini yang paling buruk adalah ya di talbis iblis di dalam periwayatan hadis adalah mencampur adukkan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, atau menambah-nambah ya, memasukkan ya apa namanya idraj ya di dalam hadis ya. Hingga hadis itu dikatakan hadis yang mudraj. Karena ada kata-kata yang disusupi, yang lebih parah lagi jika kata-kata itu bisa merubah makna hadis tersebut. Ini talbis iblis yang luar biasa. Ya, dilakukan oleh orang-orang yang mungkin bukan ahli hadis, tapi dia menggunakan ilmu hadis ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti ya kita katakan sebagian ahli bid'ah yang juga ikut campur di dalam ilmu hadis. Ya, sehingga mereka merusak ilmu ini, menggunakan ilmu ini untuk merusak. Ya, sebagai salah satu contoh adalah hadis sahih yang berbunyi ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan para imam-imam lainnya. Dikenal hadis ini, ya masyhur ya di kalangan ahli ilmu. Bukan hanya di kalangan ahli hadis, tapi di kalangan ulama-ulama lainnya dari disiplin ilmu yang berbeda. Nah, lalu datanglah seorang ahli bid'ah ya yang bernama Abu Abdullah Asy-Syami. Orang ini adalah seorang mutanabbi. Dia mengklaim dirinya nabi. Lalu dia menggunakan hadis-hadis nabi ini untuk menguatkan kebatilannya atau kesesatannya. Maka dia bawakan hadis ini ya. Coba lihat ya bagaimana luar biasanya ya kejahatan ya manusia terhadap syariat, terutama terhadap hadis-hadis Nabi. Maka kita harus bersyukur ya ada di sana Allah munculkan ya Taifah Mansurah, mereka lah ahli hadis yang membela hadis Nabi sehingga bersih ya dari tangan-tangan kotor ya ahli bid'ah. Apa yang dia lakukan? Dia membawakan hadis ini dengan satu kalimat tambahan yang mungkin akan sangat samar ya bagi orang awam. Dia mengatakan, Nabi berkata, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku, itu maksudnya Nabi SAW, adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Kemudian dia tambah ya kalimat yang enggak banyak. Dia tambahkan di situ illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Maksudnya apa? Menghendaki adanya nabi yang lain atau nabi yang berikutnya ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu tambahan kata yang mungkin enggak akan kelihatan ya, enggak akan kentara bagi yang tidak teliti. Ya. Nah, ternyata tambahan itu tidak ada dalam riwayat-riwayat yang siqah. Itu tambahan dari dia sendiri atau ya dari orang-orang yang sengaja menambahkan itu.
Ya, ini adalah hadis dengan lafal itu adalah hadis maudhu. Ya, hadis maudhu. Ya, tidak ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah hadis yang berbunyi dalam riwayat-riwayat yang sahih tadi, yaitu aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Ya. Jadi tidak ada tambahan illa ayyasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, begitu ya. Sehingga dengan itu dia bisa mengklaim dirinya sebagai satu yang dikehendaki orang yang dikehendaki Allah. Lalu dia pun mengaku dirinya sebagai nabi, begitu. Ya. Nah, demikian. Jadi ini termasuk salah satu talbis iblis ya terhadap manusia di dalam berinteraksi dengan nabi, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikutnya ya, ada yang tidak disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini. Ya, sebagian ahli bid'ah tidak bisa menerima hadis tentang perpecahan umat. Kulluha finnar illa wahidah. Ya. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Ya. Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Ya. Memang ada di sana sebagian orang agak pelik baginya, rumit baginya, sulit baginya untuk memahami dan menerima hadis ini. Ya. Setiap yang membacakan hadis ini dituduh akan mengklaim, wah itu dia mau mengkapling surga katanya. Ya, dia mau mengklaim bahwa dialah satu golongan yang selamat itu. Ya. Kadang-kadang orang curiga kalau kita baca hadis ini, wah ini pasti dia mau mengklaim ini dia yang masuk surga sendiri ini, dia mau mengkapling surga ini begitu. Itu padahal itu hadis Nabi ya. Ya, kita membacakan itu bukan untuk klaim mengklaim gitu, tapi untuk mengilmui, memahami dan mengerti apa yang dimaksud, yang diinginkan oleh Nabi dengan menyampaikan hadis itu supaya kita bisa selamat. Bukan urusan klaim mengklaim. Ya, tapi sebagian orang tidak bisa menerima hadis itu. Ya, ketika disampaikan hadis ini sudah ya ada rasa curiga begitu ya, sudah memberikan komentar yang sinis. Ya. Itu sekarang ya. Ketika kita sampaikan dari sini masih banyak juga yang belum menerima itu. Terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, semua di dalam neraka. Ada yang berkomentar begini, wah kejam sekali semuanya dalam neraka. Gitu. Cuma satu yang masuk surga. Gitu. Ya ini kan sabda Nabi, ya bukan kata-kata kita. Kita cuma ingin berusaha untuk memahaminya saja. Ya, nah demikian. Sebagian ahli bid'ah dahulu, ya ada yang berusaha untuk merubah hadis ini, dan ini termasuk hadis yang maudhu ya. Yaitu bagaimana mereka membalik itu, mereka mengatakan ya sepertinya sahih ya, karena diambil dari asal hadis itu tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. Ya, mereka mengatakan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha fil jannah illal wahidah. Ya, jadi mereka balik gitu ya. Mereka katakan ya semuanya masuk surga kecuali satu ya. Ya, semuanya masuk surga kecuali satu. Jadi ini kan bertentangan dengan hadis Nabi tadi ya. Nah, itu contoh hadis-hadis yang pada dasarnya hadis itu sahih, tapi dirubah ataupun ditambah ya untuk kepentingan dan untuk mengikuti hawa nafsu. Atau karena mereka tidak bisa menerima hadis tersebut. Lalu perlu dimodifikasi atau perlu dirubah-rubah. Ya, dengan perubahan yang mungkin bagi orang awam mereka tidak akan ngeh, mereka tidak akan bisa mendeteksi perubahan itu. Dan ini sangat berbahaya tentunya ya, yang akan merubah makna secara keseluruhan hadis Nabi itu. Seperti yang pertama tadi dan yang kedua ini. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, maka ya tentunya di dalam berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi ini, ya kita perlu belajar ilmu hadis. Minimal kita tahu adab-adab
ya seorang yang berinteraksi dengan ilmu hadis. Ya, dulu disebut mereka adalah para ahli hadis atau muhaddisin. Ya, kita para penuntut ilmu juga harus mengetahui ya adab-adab dan etika itu. Ya minimal kita tahu lah ilmu-ilmu dasar di dalam mustalah hadis ya. Nah demikian. Ya lebih-lebih lagi tadi ya. Ya sebagian orang yang nggak pernah belajar jarah dan ta'dil, tiba-tiba dia yang menggunakan pedang, itu adalah pedang yang digunakan oleh ahli hadis untuk membela hadis Nabi. Tapi sekarang ilmu jarah dan ta'dil mungkin sudah diselewengkan, digunakan untuk, pedang itu digunakan untuk menebas orang yang dia benci. Ya akhirnya pedang itu menebas dirinya sendiri. Ya. Nah demikian. Jadi ya itu yang harus kita pahami dan harus kita ketahui berkaitan dengan interaksi bersama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dalam bab ini ya setan, iblis juga tidak membiarkan ya manusia untuk selamat. Padahal dia sudah berhampiran dengan hadis Nabi. Dia sudah bersama hadis Nabi, tapi setan tidak tinggal diam. Ya, setan tidak tinggal diam. Ya, berbagai cara ya dilakukan oleh setan atau iblis ya supaya manusia itu enggak selamat walaupun dia berdampingan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam bissawab. Baik para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah talbis iblis terhadap fuqaha atau ahli fikih. Ya. Terhadap fuqaha atau ahli fikih. Jadi tidak ada satu pintu pun, melainkan setan atau iblis berusaha untuk ikut nimbrung juga. Ya, dan berusaha untuk membelokkan arah kepada yang salah. Ya, nah demikian. Ini salah satu ilmu yang mulia ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agamanya. Faqih artinya paham. Itulah dia tujuan dasar ilmu fikih, yaitu supaya kita bisa memahami ya dengan benar, dengan tepat ya syariat ini. Bisa menempatkan hukum pada tempatnya, ya bisa menempatkan satu masalah dan mendapatkan solusinya. Itulah dia ilmu fikih. Ya. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan di zaman dahulu ulama fikih juga adalah ahli Quran dan ahli hadis. Seiring dengan pergantian zaman, kondisi ini semakin merosot sehingga sebagian fuqaha mutaakhirin mengucapkan cukup bagi kita mengetahui hukum-hukum dari Al-Quran, ayat-ayat hukum dari Al-Quranul Karim, dan kami bersandar pada kitab hadis yang masyhur seperti Abu Daud atau yang semisalnya. Nah, di samping itu mereka pun meremehkan perkara ini. Ya, salah seorang dari mereka berhujah, berdalil dengan ayat yang tidak diketahui maknanya, dengan hadis yang tidak diketahui sahih tidaknya. Ya, nah artinya apa? Ya, ulama-ulama fikih, fuqaha mutaqaddimin, ya mereka masih berada di jalurnya. Mereka memahami Al-Quran, mereka juga memahami hadis. Mereka dibekali dengan dua ilmu itu. Jadi fikih mereka tidak keluar dari dalil-dalil Quran dan hadis. Ya. Nah, muncul ya generasi-generasi berikutnya yang berbicara juga di dalam bab fikih, yang menisbatkan diri kepada fikih, tapi mereka tidak memiliki alat. Sehingga mereka kadang-kadang ya meremehkan sumber kedua hukum Islam, yaitu hadis. Ya. Nah, kemudian mereka jor-joran ataupun berlebihan di dalam menggunakan kias atau logika. Ya, sehingga kita dengar ya, misalnya ada pengikut kita katakan pengikut mazhab Hanafi yang mengatakan jika ada hadis yang bertentangan dengan pendapat imam, maksudnya Imam Abu Hanifah, maka takwillah dia atau tolak. Sampai seperti itu. Ini talbis iblis yang luar biasa ya. Ya, sehingga mereka merasa tidak perlu ya hadis-hadis Nabi.
Ya, Nabi juga mengingatkan kepada kita nanti akan muncul sebagian orang yang bersandar di atas dipannya dan berkata, cukup bagi kita, bagi kami, antara kami dan kalian ayat-ayat Quran. Ya, apa yang ada di dalamnya dari perkara halal kita halalkan. Apa-apa yang ada di dalamnya yang diharamkan kita haramkan. Itu mereka menolak hadis-hadis Nabi. Maka Nabi mengatakan apa yang diharamkan Nabi adalah Rasul sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka muncul fikih yang agak aneh yang membolehkan menghalalkan beberapa jenis-jenis makanan misalnya dengan alasan nggak ada itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran hanya ada 4. Ya, lebih dari itu nggak ada. Maka mereka menghalalkan banyak perkara yang itu diharamkan di dalam hadis. Ya. Nah, sebagian lain mengatakan ya hujah di dalam bab ini bukan hadis tapi Al-Quran. Maka muncul orang-orang yang ya disebut sebagai ingkarul hadis, ya. Hanya berpatokan, hanya berpegangan dengan ayat-ayat Quran. Ya, padahal kita tahu ya bahwa di dalam bab fikih sumber hukum itu ada 2. Itu namanya sumber hukum asli. Ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Itulah 2 kita katakan sumber yang asli, artinya wahyain, 2 wahyu yang Nabi menisbatkan itu kepada Rabbul Alamin, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena hadis Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini fikih menurut ahli hadis, ya. Misalnya para imam yang 3, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yang digolongkan sebagai ulama-ulama fikih ahli hadis, ya, mereka sepakat bahwa hukum syariat hukum syar'i yang asli itu 2. Yang lainnya itu tabai, seperti ijma, qiyas, tidak berdiri sendiri. Dia sumber hukum Islam tabai, bukan asli. Ya, dia bisa memperkuat, bisa mendukung, didukung, ya. Tidak berdiri sendiri secara independen. Nah, demikian. Ya, harus ada asalnya, ya, dasarnya dari Quran ataupun hadis. Nah, itu yang kita ketahui berkaitan dengan ilmu fikih di kalangan al-hadis. Tapi muncul ya orang-orang yang ya kita katakan ya agak-agak aneh ya beberapa pendapat-pendapatnya ya yang ya kita katakan berlebih-lebihan ataupun ya bukan berlebihan lagi mengandalkan ya kita katakan logika ataupun penggunaan kias yang kadang-kadang salah kaprah ya penggunaannya, ya tidak merujuk kepada penggunaan kias yang benar, atau disebut juga kiasnya kias fasid, ya, tidak ada di situ ilat hukum yang menyatukan, ya, dan tidak ada juga kita katakan kesamaan. Karena inti dari kias itu adalah menyatukan hal yang sama, memisahkan hal yang berbeda, ya. Nah, itu kita katakan falsafah dasar dari kias, ya, menyatukan 2 perkara yang sama dan memisahkan 2 perkara yang berbeda. Nah, tapi ya orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam penggunaan kias, ya mereka justru menyatukan hal-hal yang berbeda dan membedakan hal-hal yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai kias fasid, ya, yang tidak berdasar dan bersandar kepada kaidah-kaidah yang benar. Nah, biasanya ya kita katakan 1, orang-orang yang terjebak di dalam taklid mazhab. Ya, yang kedua, ya para pemula yang nggak mengerti ya ilmu fikih, ya sering terjebak kepada hal tersebut. Yang kedua adalah ya penggunaan ya kita katakan ilmu filsafat yang berlebihan dan dijadikan itu sebagai sumber ya dasar di dalam ya memahami agama. Ya ilmu kalam maksudnya ilmu filsafat ya.
Nah, walaupun kita katakan itu banyak digunakan di dalam usuluddin, dipakai juga, bahkan jor-joran dipakai di dalam ilmu fikih. Ya, jadikan sandaran ilmu kalam itu di dalam bab, kita katakan buku-buku fikih. Sehingga akhirnya ya banyaklah hal-hal yang ya kita katakan tidak sahih, ya tidak sejalan bahkan dengan maqasidus syariah. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, ini salah satu talbis iblis ya terhadap ya kita katakan ahli fikih ataupun para fuqaha. Baik, pada kesempatan berikutnya kita masih lanjutkan pembicaraan ini ya. Karena ini juga ya kita katakan perkara yang serius ya. Ini termasuk sisi lain dari kita katakan ilmu hadis, yaitu ilmu hadis diroyatan ya. Di mana kita berusaha untuk memahami agama syariat dengan cara yang benar ya. Nah, kita harus berhati-hati terhadap talbis iblis di dalam bab ini ya. Walaupun tujuan kita mulia mungkin ya, yaitu ingin memahami agama, tapi kalau kita tidak berhati-hati, syaitan bisa menyelewengkan kita dari tujuan kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwatas jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tabis iblis terhadap ahlu hadis. Nah, ikhwatas Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan sebagian orang yang menolak hadis ahad karena beralasan hadis tersebut tidak sampai derajat mutawatir? Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Syukran. Ya, sebenarnya ya para muhaddisin awail ya, pertama ya, generasi awal yang berbicara tentang ilmu hadis ya, kita katakanlah Al-Imam Syafi'i di dalam Risalah itu tidak ada menyebutkan pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad. Apa itu kaitannya dengan sahih tidaknya hadis tersebut ya? Tidak ada. Itu cuma ya kita katakan ya dalam bab ya boleh dikatakan pelengkap ya, bahwa ada hadis yang banyak jalurnya, ada yang cuma satu jalurnya, tapi tidak berkaitan dengan sahih tidaknya hadis itu. Ya, nah, dan apalagi Imam Syafi'i tidak menyinggung sedikit pun tentang pembagian itu. Tidak ada pembagian itu. Walaupun ada hadis yang jenisnya hanya satu jalur periwayatannya. Ada yang banyak, ada yang sangat banyak, kan begitu ya. Tapi tidak dibagi ya. Ketika buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, terutama filsafat-filsafat yang berasal dari luar Islam, ya, ditemukan pembagian khabar, ya bukan hadis, khabar, ya, kepada mutawatir dan ahad, ya. Lalu ini dimasukkan ya ke dalam ilmu hadis, ya. Tentunya beda antara khabar dengan hadis, ya. Walaupun hadis itu bagian dari khabar, kan begitu ya. Salah satu ya kita katakan makna hadis itu adalah khabar dari Nabi, kan begitu ya. Cuma tentunya berbeda khabar manusia dengan khabar Nabi ya. Ya kita katakan perlakuannya dan perhatian orang kepadanya juga berbeda. Nah, dalam ilmu filsafat ada pembahasan tentang khabar. Bahwa ada khabar namanya mutawatir, ini pasti yakin benar, padahal ya belum tentu juga. Ada hadis maudhu yang mutawatir gitu ya. Tapi ternyata dia maudhu, kan begitu ya, walaupun banyak riwayat. Jadi tidak selalu ya diriwayatkan oleh banyak orang pasti pasti sahih ya. Nah, demikian. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan sahih tidaknya hadis, hanya bentuk-bentuk riwayat, jalur riwayat yang sampai kepada kita. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, tapi dikaitkan dengan yakin tidaknya. Nah, ini jadi masalah ya. Sehingga dikhususkan yang yakin itu untuk mutawatir, yang tidak yakin itu ya artinya derajatnya di bawah itu ya. Ya, boleh dikatakan ya masih yufidudzon kata mereka ya, prasangka ya, itu untuk hadis ahad.
Nah, ketika itu diterapkan di dalam ilmu hadis itu jadi berantakan. Ya, karena ada hadis-hadis Nabi yang jalur riwayatnya itu ahad dan ternyata sahih. Ya, contohnya misalnya hadis al-amalu bin niat yang diriwayatkan dari satu jalur kan begitu ya, dan banyak lagi hadis-hadis lain yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir, tapi kita tidak ragu kesahihannya, tidak meragukan kesahihannya, bahkan kita yakini. Nah, itu tentunya kan bertabrakan di situ ya. Ketika kita khususkan yakin itu untuk mutawatir, zon itu untuk ahad. Nah, kita harus tahu, kita harus telusuri juga ya dari mana istilah ini muncul. Ya, Ibnu Taimiyah mengulas ini panjang lebar di dalam bukunya, dalam bukunya. Nah, demikian dalam tulisannya juga bahwa ini ya bisa jadi ini merupakan salah satu ya kita katakan penempatan yang salah di dalam ilmu hadis ya, dan ternyata ya pembagian ini ditemukan di dalam buku-buku usul fikih. Kemudian masuk ke dalam ilmu hadis kan begitu ya. Nah, ya tidak ada masalah kita bagi khabar dari jalur periwayatannya kepada hadis mutawatir dan ahad. Cuma penerapan akibat dari periwayatan itu yufidul dzan atau yufidul yakin. Nah, ini yang menjadi masalah besar ya di dalam ilmu hadis. Itu gak sejalan juga. Banyak hadis-hadis yang tidak mutawatir sama sekali tapi yakin kita. Nah, bahkan di sana banyak hadis-hadis yang masyhur ternyata apa? Nggak sahih ya. Misalnya lah orang mungkin sangat masyhur sekali, wa utlubul ilm walau bisin, kan begitu ya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Orang-orang meyakini itu hadis Nabi. Seperti hadis sumu tasihu, kan begitu ya. Ya, puasalah kamu supaya kamu sehat, kan begitu ya. Ternyata hadisnya tidak benar, tidak sah dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, jadi tentunya para ulama hadis telah memberikan kriteria hadis sahih ya dengan syarat-syaratnya. Ya, siqah, adalah, kan begitu ya. Kekuatan hafalannya, kelurusan agamanya, kemudian ketersambungan sanadnya ya, tidak adanya cacat dan tidak adanya kejanggalan, itu syadz di sana, kan begitu, 5 syarat hadis sahih. Ya, nah itu kan sudah cukup untuk apabila terpenuhi syarat itu kan sudah cukup untuk meyakini hadis itu sebagai hadis sahih. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mungkin ya ini akan menjadi satu masalah besar ketika itu diterapkan di dalam bab usuluddin. Ya, nah, sehingga banyak hadis-hadis ahad yang ditolak ya karena alasannya itu hadis ahad. Padahal itu adalah kita katakan hadis itu bisa menjadi tulang punggung dalam memahami agama, khususnya masalah-masalah akidah, ya. Maka dengan mudah ya ahli bid'ah mengatakan kami tidak meyakini Allah turun ke langit dunia karena hadisnya ahad. Ya, kami tidak meyakini Allah punya sifat ini dan itu karena hadisnya ahad. Ya. Nah, bahkan ya di antara mereka ada yang mengatakan kami tidak meyakini hadis azab kubur karena hadisnya ahad. Nah, ini kan tentunya menjadi masalah besar. Karena banyak hal-hal yang akhirnya akan mempengaruhi syariat itu. Sehingga banyak perkara-perkara agama yang akan ditolak dengan alasan ini. Ya, nah demikian. Mengatakan Quran hadis ahad ya, itu tidak mungkin ya. Tapi menyerang hadis Nabi dengan alasan ini itu bisa menggugurkan banyak hadis Nabi. Mereka menggunakan satu senjata untuk merontokkan banyak hadis-hadis Nabi dengan alasan ini ahad tidak memberikan faedah yakin. Nah, itu tentunya efeknya sangat berbahaya. Kalau sekedar membagi jalur periwayatan itu mungkin nggak ada. Makanya itu ya pembagian hadis kepada jalur periwayatannya itu dibahas di bagian akhir dalam ilmu mustalah. Artinya itu bukan perkara yang serius, ya, bukan perkara yang menentukan sehingga satu dalil bisa dipakai atau tidak, bisa diyakini atau tidak, kan? Ya, nah demikian. Itu mungkin masuk kepada ya bab seni ya di dalam ilmu hadis ya gitu ya, tambahan itu ya, ya kita katakan suatu ya hiasan lah di dalam ilmu hadis ya, tidak begitu menentukan. Nah demikian. Wallahu a'lam. Tapi ini dijadikan sebagai senjata justru ya. Perhiasan ini justru jangan senjata untuk memukul banyak hadis Nabi dengan alasan yang simpel seperti itu. Nah,
Jadi kita tidak temukan itu di kalangan ulama-ulama hadis terdahulu, alasan-alasan seperti itu muncul di kalangan mutaakhirin. Ya, menyerang hadis Nabi dengan atau menolak hadis Nabi dengan alasan ini hadis ahad dan ya sejenisnya ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Dan yang pertama menulis ya berbicara ataupun yang mengasas ilmu hadis ya, mustalah hadis seperti Imam Syafi'i tidak ketika menyebutkan hadis ahad itu berbeda dengan terminologi yang dibawakan oleh ahli usul ya, atau usuliyun atau mutakallimun ahli kalam tentang pembagian khabar mutawatir dan ahad. Berbeda. Ya silakan merujuk sendiri kepada buku beliau Ar-Risalah. Ketika Imam Syafi'i membicarakan tentang hadis ahad atau khabar ahad, maksudnya berbeda dengan apa namanya yang dibicarakan oleh para usuliyun ya, ahli usul ataupun para mutakallimun ahli kalam. Wallahu alam bisawab. Jadi kita harus tahu asal usul itu, pembagian khobar itu ya. Nah, demikian. Ya itu ya dalam terminologi muhaddisin al-hadis ya hadis ada dua, sahih atau dhaif ya, tidak sahih. Nah, demikian. Dasarnya kan itu ya. Nah, bukan khobar jadi dua, mutawatir dan ahad gitu ya. Nah, demikian. Ya kita tahu siapa pihak-pihak yang begitu menggembar-gemborkan mutawatir dan ahad untuk tujuan-tujuan seperti itu. Ya, nah biasanya mereka adalah orang-orang yang lemah di dalam ilmu hadis ya dan terjebak di dalam fanatisme ya mazhab misalnya atau ya kita katakan seperti itulah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.